Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang keutamaannya iman, kita akan membahas tentang apa itu iman. Disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang dinamakan iman adalah diketahui oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kalau dalam hadis Nabi, dalam mengartikan iman ada 3 macam kategori. Yang pertama, hati mengetahui. Yang kedua, lisan bisa mengucapkan. Yang ketiga, anggota badan bisa mengamalkan. Adapun apa yang harus diketahui, apa yang harus diucapkan, dan apa yang harus diamalkan, insya Allah nanti akan kita bahas setelah kita memulai membahas tentang apa saja yang akan kita imani. Ini menurut hadis, artinya iman adalah hati mengetahui, lisan mengucapkan, dan anggota badan mengerjakan. Kemudian dalam kitab Kifayatul Awam juga disebutkan yang mengartikan tentang artinya iman. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam disebutkan bahwa artinya iman adalah atas diku bijamingi ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu membenarkan terhadap semua yang datang dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua yang disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, kita wajib membenarkan. Dan setelah kita membenarkan, di situ disebutkan dengan lafaz ka'an takula raditu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rela dengan apa yang disampaikan atau yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Jadi menurut Kifayatul Awam, salah satu kitab tauhid, bahwa artinya iman adalah membenarkan terhadap semua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sekaligus kita mau menerima untuk mengerjakan dengan hati yang rela. Karena kalau kita hanya membenarkan atau mempercayai atau mengetahui saja, tanpa kita mau mengerjakan dengan anggota badan, maka itu tidak ada bedanya dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Mereka ya percaya, mereka mengetahui bahwa Kanjeng Nabi itu membawa agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, Tuhannya bernama Allah. Tapi mereka nggak mau menerima, nggak mau mengamalkan dengan anggota badan. Makanya mereka nggak disebut sebagai orang-orang yang beriman. Jadi dari hadis Nabi maupun dari kitab Kifayatul Awam, ini artinya ini nyambung. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam itu membenarkan, sedang orang yang membenarkan itu biasanya terlebih dahulu karena sudah tahu. Ibaratnya kita tahu, kita membenarkan garam itu asin karena kita tahu bahwa garam itu memang asin. Makanya kita bisa membenarkan.
Nah, dalam hadis itu kan yang pertama disebutkan kita mengetahui. Setelah sudah tahu, kemudian bisa membenarkan, lisan juga bisa menyebutkan, kemudian anggota badan bisa mengamalkan. Nah, ini artinya iman, baik dari hadis maupun dari ulama tauhid. Jadi intinya iman itu adalah diketahui oleh hati atau hati mengetahui terhadap apa yang memang harus diimani, kemudian membenarkan, kemudian lisan juga bisa mengucapkan, tidak hanya sebatas tahu, karena ilmu tauhid keimanan itu tidak boleh hanya seperti ilmu fikih yang cukup hanya taklid saja, melainkan kita harus bisa mengucapkan dalil-dalilnya. Karena kalau kita hanya tahu saja, hati kita hanya mengetahui saja, tanpa lisan kita bisa mengucapkan, maka nantinya kita masih akan mendapatkan dosa. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ta'alimu Ta'alim, dan hendaknya engkau mendahulukan untuk mempelajari atau ngaji ilmu tauhid, untuk mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Maka sesungguhnya iman seorang yang taklid, maka sesungguhnya iman seseorang yang bertaklid, walaupun menurut kami sah dalam mazhab Syafi'i maksudnya, tetapi tetap akan mendapatkan dosa karena meninggalkan dalil-dalilnya. Seperti misalnya dalam rukun iman yang pertama nanti disebutkan iman kepada Allah, isinya adalah tentang sifat-sifat, 20 sifat wajib yang ada pada Allah, 20 sifat yang mustahil ada pada Allah, dan 1 sifat jaiznya. Dan sifat wajibnya Allah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Mustahil kalau Allah tiada. Bukti adanya Allah karena dengan adanya makhluk. Sebab mustahil makhluknya ada kalau Allah tidak ada, kalau penciptanya tidak ada. Nah, itu namanya sifat-sifatnya dengan dalil-dalilnya. Yang paling ringkas itu, yang paling tidak boleh tidak itu seperti itu. Dan seterusnya sampai sifat-sifat yang berikutnya. Begitu juga dengan rukun iman yang kedua, ketiga, dan seterusnya harus kita ketahui, sekaligus lisan bisa mengucapkan dan bisa diamalkan. Nah, itu arti daripada iman. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa artinya iman, kalau menurut hadis yang kita sebutkan tadi, ditambah lagi dengan yang ada dalam kitab Kifayatul Awam, bahwa iman itu adalah diketahui oleh hati, kemudian hati atau kita bisa membenarkan, kemudian lisan juga bisa mengucapkan, kemudian kita bisa menerima dengan hati yang rela apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sekaligus kita amalkan dengan rasa keikhlasan. Itulah keimanan. Nah, jadi sudah kita bahas tentang artinya iman. Insya Allah nanti kita akan meneruskan membahas tentang apa saja yang harus kita imani. Insya Allah nanti kita akan meneruskan tentang apa saja yang harus kita imani. Wallahu a'lam bishawab.